Terima kasih untuk mengunjungi channel ini, my channel Arif Aji. Segala sanjungan puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Tuan Guru, Bapak Profesor Dr. Kandus, Tuan Guru MSUD, BA, SAG, MAG yang kita satu hormati. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Mataram, salah seorang kebanggaan kita karena beliau adalah salah satu dari beberapa prof yang ada di Eropa ini. Bapak Tuan Guru Abdul Rahman Rindan, Bapak Ustaz, dan seluruh jamaah yang kaum muslimin muslimat, semata janitia dari antar undangan dan keluarga serta jamaah masjid Nurul Hidayah Nusantara yang rahmat Allah. Tentunya malam ini kita sangat berbahagia masyarakat bersama diberikan kesehatan kenikmatan dari Allah, bisa bersama-sama hadir untuk kita bersama-sama menerima pengajian tausiah sehingga sangat manusia tinggi watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Selalu dan kepada Allah selalu menasihati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Malam ini alhamdulillah kita bisa dihadiri oleh Allah, guru kita, kerabat kita, sehingga kita bersama-sama bersyukur pada Allah SWT. Oleh sebab itu, mari kita buka pengajian ini, bagian Islam ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini insyaallah akan dilantunkan oleh anak kami, saudara kita Bapak Ustaz Isbahul Munir SPD. Kepada beliau Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Terima kasih kepada Bapak Ustaz Miftahul Munir Ismi. Beliau adalah salah seorang guru di MI Bejubun. Selanjutnya mewakili jamaah masjid pesantren kata-kata kita yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Dr. Nafsu pada Bapak Guru Ustaz. Terima kasih kepada Bapak Guru yang menyampaikan mewakili masyarakat. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan menerima tausiah
pelaksana pengajian Islam Mi'raj dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Bapak Profesor Dr. Rusudin. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum hadir jamaah ini lagi yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam semakin tinggi, malam Kamis tanggal 27 Rajab yang khususnya mengumpul di masjid sekolah ini si bagus ini dalam rangka kita memperingati, mengulangi, memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam diturunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama beliau di akhirat nanti. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tiap tahun yang khususnya mengulangi dan mengulangi memperingati peringatan Isra Mi'raj. Jelas ketika kita memperingati Isra Mi'raj adalah bagaimana memahami Isra Mi'raj dan bagaimana meningkatkan ibadah sholat. Ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bagaimana kelahiran beliau dan bagaimana mensuri tauladan beliau. Ketika kita memperingati nuzulul Quran, terbayang pada kita sudah berapa kita memiliki Al-Quran, sudah berapa yang kita baca Al-Quran, dan sudah berapa kita menghatam Al-Quran. Nah, makin ini adalah kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan kita bertanya pada diri kita, sampai tingkat berapa sudah kalau digolongkan sholat kita, sudah tingkatan apa sholat kita yang kita lakukan, atau masih kita kelas sekian doang bersembahyang. Ini ditaik ke kelas 2, ini ditaik ke kelas 2, dia tetap bayar bersembahyang, dia tetap bayar bersolat yang dilakukan. Itulah kita malam ini kita mencoba membahas tentunya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan besar yang harus kita jawab. Dari mana asalnya pelaksanaan Isra Mi'raj ini? Asalnya dari mana? Ternyata adalah pelaksanaan Isra Mi'raj itu berasal dari penitipan roh
bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, persis 9 bulan Rasulullah dilahirkan. Persis hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir, dan pada hari Senin jam 8 pula Rasulullah meninggal dunia. Ini yang kita pelajari. Artinya Isra Mi'raj itu mulai dari penitipan roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan, sebagai nabi yang diutuskannya. Itu asalnya. Setelah itu pada tanggal yang sama, tanggal 27 Rajab, Rasulullah juga dinaikkan ke langit 1, 2, 3 sampai dengan yang ke-7, sampai kepada Sidratul Muntaha. Ini asalnya. Asalnya. Di saat itulah Rasulullah itu diserah terimakan yang namanya sholat 5 waktu sehari. Pertanyaannya sekarang, sholat itu berasal dari mana? Tadi sudah Isra Mi'raj berasal dari mana? Dari ditiupkannya roh Muhammad tanggal 27 Rajab, 12 Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Begitu 40 tahun, 27 Rajab Rasulullah di-Isra Mi'rajkan ke langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha, lalu diterima sholat 5 waktu. Pertanyaannya, sholat 5 waktu itu dari mana? Ada 13, dari mana diambil? Supaya jelas. Hadirin jamaah rahimahullah, ketika Rasulullah sampai di langit yang ke-7, Rasulullah diajaklah untuk meninjau di suatu tempat yang namanya Al-Baydha, Istana Putih. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, di Istana Putih inilah nanti seluruh roh dikumpulkan. Yang zuruna ila manazilihim. Rasulullah coba lihat di sebelah kiri, itu namanya neraka. Di sebelah kanan namanya surga. Nanti kita tunggu apa yang terjadi setelah kita diajak meninjau. Wahai Rasulullah, Allah perintahkan 5 kali sholat. Mari kita lihat. Di Al-Baydha lagi kita pergi, di Istana Putih lagi kita pergi. Itu namanya neraka. Neraka itu adalah untuk umatmu nanti yang tidak mau melaksanakan ibadah. Lalu Rasulullah tanya malaikat Jibril, tidak mau melaksanakan ibadah yang mana? Oh, ibadah yang sholat maghrib dan sholat isya. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Coba itu pintu neraka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintu neraka itu jumlahnya 7. Siapa saja yang tidak melaksanakan sholat itu, maka dia akan tersedot. Masuk ke mulut, terbelot si neraka. Tidak bisa dia menahan, dia tersedot. Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat maghrib dan isya. Jelaskan lagi. Asal sholat maghrib itu adalah, sholat isya itu adalah untuk menutup pintu neraka supaya kita tidak masuk. Jumlah pintunya adalah 7. Terus bagaimana yang sebelah kanan? Oh, itu nama surga itu. Coba dihitung. Pintunya dari jauh dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pintunya. Untuk itu yang mau
Untuk itu Rasulullah disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, Bapak tidak akan ketemu dengan bapaknya kalau dia tidak terkunci dengan sholat yang tadi. Sebentar, kata Rasulullah. Lalu sholat subuh seperti apa? Asalnya sholat subuh apa? Kemudian diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Itu dia yang namanya sholat subuh, ya Rasulullah. Itu dia yang namanya tetes siratal mustaqim. Tetes siratal mustaqim. Lalu Rasulullah tanya pula, di antara yang 5 ini, surga, neraka, kemudian tetes siratal mustaqim, yang zuhur, asar jelas sudah ke surga, maghrib, isya jelas untuk menutup pintu neraka. Lalu lalu tetes siratal mustaqim ini adalah subuh. Iya, subuh itu adalah tetes siratal mustaqim. Tetes siratal mustaqim inilah akan menjadi orang terbuka hidayahnya, terbuka niatnya, terbuka hatinya terhadap serius untuk masuk surga. Dia melalaikan untuk masuk neraka, menangguhkan masuk. Apa maksudnya itu, wahai malaikat Jibril? Tanya Rasulullah. Itulah turun Al-Quran yang mengatakan hafizu ala sholati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, suruhkan umatmu, suruhkan sahabatmu untuk menjaga yang namanya sholat subuh. Yang lain tidak usah dijaga, kata malaikat Jibril. Bagi orang yang baru sholat munajat, cukup dia belajar sholat subuh ulang dulu. Nanti zuhur akan menyesuaikan, asar akan menyesuaikan, maghrib akan menyesuaikan, isya akan menyesuaikan. Pentingkan dulu yang namanya sholat subuh. Jelas apa? Wahai Muhammad, umatmu nanti tidak akan menghiraukan azan. Umatmu tidak mau diajak. Umatmu tidak akan dibuka hidayahnya Allah bagi orang-orang yang telah sholat subuh. Maksudnya apa, wahai malaikat Jibril? Coba lihat nanti, tanya nanti. Ketika azan di maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak bergerak itu, bapak itu tidak bergerak. Ketika azan sudah mulai dikumandangkan, baris terus sila. Mereka tidak dibantu. Kenapa? Karena dia tidak sholat subuh. Ketika orang itu lari dalam sholat, pertanyaannya adalah dia lari sholat subuh. Kenapa sholat subuh itu membuat orang tidak orang yang tidak sholat subuh itu membuat orang lain? Oh, itu tergantung ketika membaca kunut. Kunut itulah membuat orang itu mendapatkan hidayah. Laut ku seberangi, gunung ku daki, masjid ku lewati. Oh, ini apa tuh lagi? Dia rapat lewat, saya jauh masjid yang urusannya. Kenapa? Oh, karena tidak mendapat hidayah Allah. Kuat Imam Syafi'i, saya minta berkunut, lakukan yang namanya sujud sahwi, sujud tanda
Isya kelolosan, subuh ketiduran. Allah. Rasulullah selalu menyampaikan, wahai para sahabat, kalau tidak bisa sholat zuhur, sholat isya, maghrib, isya tidak, saya minta satu saja untuk sholat subuh. Sedikit itu. Jangan hafizu ala sholati wassalawatil wusta wa qulu lillahi qanitin. Pelihara yang namanya sholat subuh. Kau kejar sholat subuh, kejar sholat subuh itu, yang lain akan menjadi baik. Tenang, sholat subuh sebelah kiri, maghrib dan isya sebelah kanan, zuhur dan asar. Lalu Rasulullah tanya, bagaimana tentang TT Siratal Mustaqim? TT Siratal Mustaqim itu nanti ada 4 jalan, 4 lajur. Pada orang ada bypass arane tembolang ini saling bundaran dirinya nanti titik. Satu jalur yang paling kira, tentu bagi orang yang sholat subuh. Just ya Allah, saya katakan. Baru yang kedua yang kayak orang undang jangan. Oh jelas itu orang yang zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ada yang jalan kaki. Jalan kaki. Oh, tidak kira sana ini masjid tadi. Lalu ada kesempatan main, lalu dia balik. Rasulullah la sholat illa di masjid. Di rumah Rasulullah kata sahabat sembahyangnya balik di rumah. Pasti di masjid. Rasulullah menjelaskan, kejar itu, kejar semua, maka semua akan baik, asar baik, maghrib baik, isya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Rasulullah, apa di antara sholat yang 5 ini, apa yang paling hebat? Rasulullah jawab, ada 2. Satu sholat subuh, yang kedua sholat isya. Duluni ala hadis sholat. Wahai malaikat Jibril, coba jelaskan saya kenapa subuh yang paling, kemudian isya yang paling, kenapa? Rasulullah menjawab, man sholat sholat subhi bil jamaah siapa saja yang sholat subuh berjamaah seolah-olah sama dengan menunaikan qiyamul lail, tahajud full 1 malam. Isya subuh, lalu isya man qama sholat al-isya'i bil jamaah faka'annama qaman lailu nisful lail. Saya sembahyang berjamaah, kejar isya berjamaah, anten di masjid, tiap belum 1 orang. Maka kepada rumah sembahyang maghrib khusus mulai. Nah, semangat nak boleh tahu. Kan itu ada semangat lebih. Lagi sembahyang banyak bukan sini. Apa kira? Mas sakitnya menggigil ringan, sakit keriput, apa aja. Anteh kisah di masjid, Allah berikan qiyamul lail, nisful lail, pada pahala dengan sembahyang qiyamul lail, tahajud
Allah menyuruh kita salat bukan untuk Rasulullah, bukan untuk Allah, bukan untuk dirimu ya sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah terjadi kadus boro-boro, jadi guru boro-boro, jadi guru boro-boro, jadi camat boro-boro, jadi kepala desa boro-boro. Angka itu jauh pada kanan. Wah, kejelasan si Rasulullah tilkat darul lati. Allah menjadikan sebuah kampung itu adalah luar biasa, khairul liman ittaqa, kampung yang paling enak bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga salat itu adalah kampung yang ada di kubur dan ada di akhir. Kecil dunia ini. Imam Ghazali muni, saya melihat dunia bahasa sasar bahwa kita pun ia pada karena Imam Ghazali pada mata acam sedulur lebang dunia jifatun maman arada bahwa kita pun dunia itu artinya panas, dunia itu artinya hancur, dunia itu artinya jelek, dunia artinya apa? Tidak ada manfaat dana yang dunia artinya panas, rusak. Bahkan Imam Ghazali mengatakan jifatun, dunia itu adalah bangkai. Imam Ghazali niki dekne berani jangan tuan kan arti dari Imam Ghazali ya dekne berani anak berdua lemak pedang kasar yang ukur, lemak pedang kasar yang akhirat dengan bina sebuah hasil inas. Kebe berani lingkungan Imam Ghazali, kebe melempok-melempok mengundi dengan Taiwan pesan-pesan kebe toh berani jongkok kebe petikah kebe pisuka kebe kebe terus depan Belanda kebe nganas kebe budaya apa kebe paling beli hati bayar sendiri mana orang dengan Taiwan orang Taiwan sekarang kekurangan penduduk dalam 10 tahun terakhir ini negara dengan nanas di Taiwan. Allahu Akbar. Kerana berlari anak, berlari anak. Pemerintah Taiwan berusaha, siapa Taiwan akan kasih jeruk. Dengan Taiwan negara kampung, negara kubuk, ia pada tahun balik nesak bilang gunung, dinari nilai kubuk, di tawanan sapi, di tawanan bebek, di tawanan pakal. Ia tak nilai lain dengan Belanda, le Indonesia, nilai kita bagi kita ni, dek berkubuk, namun berkubuk merumpi gawe, rumpi di gawe, tolek baru rumpi, kurang pegawai. Punya dengan Thailand. Ya Allah, yang tak kasih belum dari Taiwan pulang. Jadi waktu dari dan memang orang Taiwan ini banyak yang sudah beragama, merani budaya ini. Dia ketakutan negara Taiwan kekurangan manusia yang sekarang. Mana itu? Hadirin jamaah rahimahullah. Ketika Rasulullah mengingatkan sholat subuh, man sholat as-subhi raka'aini qabla subuh, artinya apa? Sholat fajar. Man sholat al-fajri, janji Allah, janji Rasul, seluruh isi dunia ini akan diberikan kita menjadi rezeki nanti kapan? Di akhirat. Saya supaya sunat subuh sebelum sholat subuh qabliyah Allah akan memberikan kekayaan. Kekayaan itu adalah isi dunia dan isi
lewat di akhirat. Sudah kita bersama-sama mendengarkan pengajian tadi. Selanjutnya jika ada poin yang tertulis tidak lupa kalau ini makin tulisan hampir barakah banyak caranya ini. Ada sedikit ya, siapa baik ini juga. Selanjutnya kita akhiri acara kita dengan sama-sama zikir. Insyaallah akan dipimpin oleh anak kita Ustaz Haji Asdi Ihsan dan doa nanti oleh Bapak Guru Haji Abdurrahman Ridwan kepada anak kami Ustaz Haji Asdi Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Wa salli ala sayyidina Maulana Muhammadin salatan taghfir biha dhunub wa tushbihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-usul wa tadinu yasluhu ala alihi wa Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian maka rangkaian acara kita kajian Isra Mi'raj kita malam ini dan selesai. Sekali lagi atas nama jamaah Patus Samban Masjid Nurul Huda bersama yang yakin pasti banyak banget dan kekeliruan. Mohon maaf sekiranya. Diberi sholimin kamatun wal kunjawab namatun. Tidak berganti yang tak-tak. Mari kita sama-sama saling memperbaiki dan saling maafkan. Terima kasih. Mari kita sama-sama tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada bapak-bapak dan pengajian sudah ditunggu dengan oleh-olehnya di luar. Kepada jamaah yang terus makin dan panitia silakan dipersilakan. Bapak-bapak dan pengajian sedikit tempat duduk sebentar.